镇守九鹤峰还敢钓鱼，太嚣张了！据说此人实力仅次于广陵君，所以咱们要先等时机，来个声东击西。上钩了！Halo Lir, para pencinta Donghua, apa kabar? Pastinya sehat selalu ya. Di video kali ini kita sudah sampai di part 13 dari serial I Am Good. Tanpa banyak bicara dan membacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal video terlihat Shu'er yang pingsan karena ilusi lawannya kemarin baru terbangun. Lalu Shu'er yang baru terbangun itu langsung pergi mencari altar pemurnian roh. Karena untuk menyerap 30 elemen dibutuhkan waktu seminggu. Setelahnya kita pun diperlihatkan banyak orang yang meninggal, yang dimana Xiulah yang membunuhnya. Dia rela melakukan itu agar Xi Jiang mendapatkan altar pemurnian roh yang kosong. 师匠，我的灵力就快耗尽，剩下的就只能靠你自己了。 Xi Jiang yang mencari tempat pemurnian roh pun menemukan ada yang kosong. Dia segera memurnikan rohnya. Kemudian datang murid dari sekte Simping, yang dimana seorang wanita yang bernama Jian. Dia bilang sangat menyukai Xi Jiang karena dia banyak mengetahui tentang Xi Jiang yang sangat luar biasa. Lalu datang Shu'er berkata kalau Jian mengganggu Xi Jiang memurnikan rohnya. Karena tidak ada yang mau mengalah, Jian pun mengajak Shu'er bertarung. Jian bilang kalau dia menang, maka Xi Jiang dan altar pemurnian roh harus menjadi miliknya. 也配上石江？为主营的小丫头，没有灵力，你只能靠体力而已。 输谁赢还不一定呢！你疯了吗？燃这么大的火，你不要手臂了！你的剑薄如蝉翼，想必传热也很快吧？烫死我了！ Pada saat Shu'er mampu mengalahkan Jian, tiba-tiba kawannya datang menyerang Shu'er. Melihat Shu'er tidak berdaya, dia langsung menyiksa Shu'er dengan tongkatnya. Pada saat Shu'er merasakan sakit, datang Mingren beserta pengawalnya menolong Shu'er. 既然不在乎自己的胳膊，我就帮帮你喽。你们是什么人？ Pada saat mancing, Ling Yun dewasi bangsa iblis dari dalam air. Kemudian ada makhluk kadal yang menangkap pancingnya. Pada saat ditarik, yang keluar dari dalam air ternyata para iblis nih guys. 实力仅次于广陵君，所以咱们要先等时机，来个声东击西。上钩了！ Pada saat pemurnian roh, Xi Jiang pun masuk ke dimensi lain, yang dimana Xi Jiang bertemu dengan Tuan Gongling yang lagi tersegel di dalam es. Karena jimat ketua Chou kemarin yang menempel di bokong Xi Jiang, Tuan Gongling pun meminta bantu Xi Jiang merobek jimatnya, yang dimana imbalannya nanti dia akan membagikan kultivasi terkuat di dunia peri. Namun pada saat segelnya terlepas, Tuan Gongling tidak menepati janjinya, yang dimana dia mengambil mutiara jiwa kehidupan yang Xi Jiang pegang. Tapi untung Xi Jiang masih bisa menyegelnya lagi nih guys. 自然帮你成就一番绝世修为，只要你撕下这张符印，我就把我毕生的修为与你共享，如何？真的？本君从不妄言。
这看起来好像是个反派。石江，真是单纯，还真以为本君会与你一个小儿共享修为。从今日起，你必须每日向本君供奉寿元，否则。Kemudian Tuan Gongling pun meminta si Jiang melepaskan segelnya. Dia berjanji tidak akan berbohong lagi, juga akan membantu si Jiang memurnikan rohnya dengan lebih cepat. Lalu dia membawa si Jiang pergi ke tempat yang dimana dia bisa memberikan si Jiang kekuatannya. Kemudian Tuan Gongling berkata bahwa di level si Jiang sekarang tidak ada kekuatan roh yang cocok untuknya. Namun dia bilang kalau si Jiang bisa mendapatkan salah satu pecahan kekuatan rohnya, dia akan memberikan sebagian kekuatannya. Namun pada saat si Jiang ingin mengangkat potongan es yang paling kecil, dia tidak mampu mengangkatnya sama sekali. 是本君想多了，此人日后在仙界一定会有一番作为。 Yang dimana si Jiang tidak mampu mengambilnya karena belum memurnikan rohnya, tapi dia bisa memberikan kekuatannya kepada pelayan rohnya dan bisa menjadikannya 5 pelayan roh hingga memudahkan si Jiang menyerap kekuatan rohnya lebih cepat. 纵使本君处于筑灵高阶时，也不过才分裂成3个灵魄，别太贪心。先让本君瞧瞧，你能分裂成2个还是3个灵魄？ 5个啊！你小子真有福气啊！ Kemudian scene pun berpindah yang dimana Shu'er dan yang lain-lainnya masuk ke dalam jebakan lawannya yang bernama Diamond Arai. Bagi yang sudah masuk ke dalamnya mustahil bisa keluar dan selamat. 我挡住他们了，蒙少侠，带月儿先走。 既然都进了空间珠，就别着急出去了，一决胜负吧！请慢斩魔阵。是你。怎么又回到这里了？ Sementara di tempat si Jiang, dia lagi memurnikan rohnya. Melihat si Jiang lagi sendiri, ada 2 orang menghampirinya ingin mengambil kesempatan dan membunuh si Jiang agar orang itu bisa memurnikan rohnya. Tapi tiba-tiba si Jiang terbangun mengeluarkan kekuatannya. Dia langsung menyerap altar pemurnian rohnya dalam sekejap menggunakan 5 pelayan roh, yang membuat orang yang menyerangnya tadi ketakutan nih guys.给我使劲吸！ 刚才是谁想干掉我石江啊？怎么可能？只靠1个灵仆，竟然瞬间吸光了整个祝灵台！快走快走，咱们惹不起！ Pada saat ingin pergi, Tuan Gongling yang sudah menjadi pelayan roh si Jiang melihat Shu'er terjebak di dalam formasi Jian dan kawan-kawannya. Si Jiang pun langsung menolongnya. Đại Biểu， 可恶，泥浆越来越多了。完蛋了，我们死定了！哭哭啼啼。 Namun para Tuan Gongling menjelaskan cara mematahkan formasinya, si Jiang tidak mendengarkannya.
Dia langsung masuk saja ke dalam formasinya yang membuatnya terjebak di dalamnya juga. Pada saat ada keluar asap warna kuning ke dalam formasinya, si Jiang langsung terkena ilusi bertemu dengan Lingna, kawan SD-nya. Tapi untung Tuan Gongling masih bisa menyadarkan si Jiang lagi. 这就是奇门。琳娜，别哭，我来陪你玩。玩你的球啊！琳娜便是你最看重之人，砍了她！你说什么快？动手！这丫头只是幻象，你还犹豫什么？砍了她，你就能破阵了。你不是吵着要救苏月儿吗？你好烦啊！出来了，破此阵必须斩断看中之人。可你明 Kemudian si Jiang meminta kepada Tuan Gongling cara matahkan formasinya. Bila Tuan Gongling menolaknya, si Jiang mengancam akan menyegelnya kembali dan membuatnya membeku dalam es. Tuan Gongling pun membantunya karena takut disegel lagi. Dia bilang si Jiang hanya perlu menyerap elemen emasnya dengan menggunakan pelayan roh. Dan juga dia perlu menyentuh pelayan rohnya dengan segel abadi. Karena segel abadi si Jiang berada di pantatnya, Tuan Gongling memindahkannya ke telapak tangannya. Kemudian si Jiang mulai menyerap elemen formasinya. Pada saat si Jiang ingin mematahkan formasi kedua, Tuan Gongling tidak mau memberitahunya kalau si Jiang tidak mau merobek jimat penyegelnya. Karena ingin segera menyelamatkan Xiu'er yang hampir tenggelam di dalam lumpur, si Jiang pun merobek jimatnya. Karena jimatnya sudah dirobek, Tuan Gongling pun memberitahunya yang dimana caranya sama dengan mematahkan formasi pertama tadi, yang membuat si Jiang bilang kalau Tuan Gongling telah menipunya. Lalu si Jiang pun segera menyerap elemennya. Pada saat Tuan Gongling senang karena tanpa segelnya si Jiang tidak bisa mengaturnya lagi, yang dimana si Jiang masih mempunyai segel abadi lagi nih guys.哎，死得好！算你是个有情义的好小子。少来这套！你听好了，破死门的办法是，跟你想的一样，木球丢过去就可以了。你耍我！月儿别怕，我来救你。Saat Xiu'er terbangun, tiba-tiba Tuan Gongling langsung ingin menyusu di dadanya Xiu'er, yang membuat Tuan Gongling dipukul oleh si Jiang. Karena sudah menghancurkan formasinya, si Jiang diserang oleh murid sekte Simping dengan pedang Gongling. Tapi pedangnya tiba-tiba menghindari si Jiang.身臣服，石将果然和广陵。回剑！我们的剑拔不出来了。Lalu si Jiang meminta Tuan Gongling mengajarinya beberapa formasi latihan lagi. Tuan Gongling pun membagikan kekuatannya lagi kepada si Jiang, ya dimana dia meminta si Jiang membayangkan telapak tangan awan ketua Cao dan telapak tangan langit ketua Gu. Tuan Gongling juga menarik kekuatan spiritual dari pedang Gongling para murid sekte Simping,
membentuknya seperti bola mutiara. Setelahnya si Jiang pun ada ide yang dimana dia membuat formasinya menjadi 8 komputer, yang membuat para murid sekte Xingping mengira si Jiang mengeluarkan formasi yang sangat aneh, karena di dunia peri mereka belum mengenal komputer. Si Jiang pun segera memindahkan para murid sekte Xingping ke dalam komputernya. Si Jiang juga bisa membuat dirinya menjadi 8 di dalam komputer. Dia bisa mengalahkan murid sekte Xingping dengan sangat mudah. 我想到了，整个仙界论打都赢。这是何处？我身旁。石胶，这是什么鬼东西？怎么回事？我这里也有一个石胶。快点！现学现卖的阵法，怎么可能困得住我们？同时8台电脑还是有点吃力嘛。不过，好像我的特殊技能处理槽已经满了哦。超必杀！ Dan saat si Jia mengeluarkan sniper dari komputernya, Bellem pun mamat. Lalu di part 14 nantinya, yang dimana pada saat si Jia memurnikan rohnya di puncak Jiuhe, para bangsa iblis datang menyerang orang di sana.